Perkenankan saya menjelaskan sebuah program. Sebagaimana sahabat tahu semua bahwa saya pada bulan Oktober 2017 ini memutuskan menjadi pihak yang netral terhadap keadaan zaman sekarang secara politik. Saya tidak peduli mau diganti baru pemimpinnya di tahun 2019. Mau 2 periode, mau lebih juga tidak masalah bagi saya pribadi. Arah pembangunan sudah jelas terlihat, informasi dari manapun saya sudah terang melihatnya, termasuk dari partai oposisi, termasuk dari individu yang genit menjual dirinya, agar dilirik di 2019, saya paham dan sadar, juga data lainnya, semuanya bagi saya sudah jelas. Jadi saya ingin apa ke depan? Saya ingin membantu UKM, saya berbisnis mau turun masuk ke retail, saya akan membangun ekonomi kerakyatan. Saya akan membuktikan apa yang saya katakan bisa menjadi kenyataan. Makmur bersama tanpa campur tangan pemerintah. Dari kita untuk kita. Dalam 3 bulan ini, seluruh lingkar dalam organisasi saya sudah aware. Saya mau kemana, yaitu bermain ke bawah, ke retail, ke UKM. Ada bisnis yang dibangun, ada mitra yang dibantu dan dibangun. Dan sudah mulai berjalan. Untuk sisi pribadi dan organisasi saya, kami sudah firm mau kemana dan mengerjakan apa 2 tahun ke depan. 3 bulan ini semua diatur, ditata, dan mulai bergerak. Ada sisi publik yang saya minat untuk kerjakan dan membangun bersama. Saya minat sekali membangun koperasi. Saya hanya memerlukan sedikit orang yang mau bergabung dengan saya. Siapapun saya terima, usia berapapun, ekonomi di level apapun dan profesi apapun yang dimiliki, semua saya terima. Namun ada syarat satu saja selama 2 tahun ke depan yang harus disepakati, yaitu taat taklid dengan aturan dan sistem yang sudah saya rancang. Militansi teman yang bergabung akan dituntut sangat ketat, kerja melebihi kemampuan pasti akan dilakukan, namun hasilnya pasti akan positif untuk kita bersama. Dalam 2 tahun pertama, saya jamin pertumbuhan organisasi kita di atas 15% setiap tahunnya. Dan di tahun kelima akan stabil di atas 15%. Sistemnya sudah saya siapkan dan saya uji lama. Sebagaimana sahabat tahu, di sekeliling saya ada banyak sahabat pribadi saya yang memiliki aset bernilai rupiah 12 digit atau bernilai triliunan. Dalam lingkar saya ada banyak doktor dari universitas terpandang seperti Ivy League. Dalam perkumpulan saya ada banyak mantan pejabat dan pakar bisnis serta pemikir senior negeri ini. Dan dalam organisasi saya di jajaran komisaris, banyak yang makan asam garam di dunia korporasi dunia dengan nilai $1 million perusahaan multinasional beroperasinya. Diskusi dan gerak bisnis sudah ribuan jam kami sarikan dalam program koperasi ini. Tinggal menjalankan dan saya mulai dari sekarang di bulan Oktober ini. Yang kita butuhkan hanya keberanian dan sedikit modal uang dari anggota. Setelah itu mau kerja keras dan kerja bersama. Followership Anda menentukan sukses organisasi kita. Keberanian Anda keluar dari comfort zone menentukan sukses organisasi kita. Kemauan Anda untuk bergandeng tangan dan mengikuti sistem adalah kunci suksesnya. Di sisi informasi lainnya, saya hanya memerlukan waktu sahabat 1 jam per minggu untuk bertemu via sosmed FB Live. Dimanapun sahabat berada kita akan atur 1 hari. Dalam 1 minggu, saya akan langsung turun tangan mengelola dan mengarahkan bisnis yang akan kita kerjakan. Saat ini sebagian sahabat pasti tahu, ada sebuah coworking space yang saya dan mitra saya sedang bangun di Citos. Di sana saya akan bangun gerakan bisnis massal baru. November pertengahan sudah bisa beroperasi dan bulan Desember tahun ini akan beroperasi sempurna. Mohon doanya. Kembali ke koperasi, ada yang minat bergabung? Kirim kontak Anda dan alamat email sahabat di inbox saya. Koperasi ini koperasi kecil saja, koperasi serba usaha. Bukan koperasi simpan pinjam. Arahan bisnis koperasi kita mirip investment company. Mirip Saratoganya Mas Sandi, mirip Rekapitalnya Rosan. Sisanya saya ajari dan arahkan kemana gerak organisasinya dan lihat hasil bisnisnya. Bersama koperasi ini saya tidak menjanjikan pasti untung. Ini bukan investasi pasti untung, apalagi cepat untung. Namun koperasi ini pasti maju dan membuat impact
bagi perekonomian individu anggota dan masyarakat sekitar. Bisa rugi? Iya bisa, tetapi kita bisa meminimize risk. Bisa untung cepat dan besar? Jawabnya iya, namun memerlukan kesabaran dan kepercayaan dalam menggerakkannya. Jangan ragukan pengalaman berbisnis puluhan tahun dan insting bisnis ratusan ribuan jam berniaga. Saya berikan sungguh-sungguh untuk sahabat semua. Sekali lagi bagi yang minat, silahkan kirim no kontak dan alamat email. Kita diskusi lebih lanjut, tidak terbuka di publik tetapi lebih private personal. Mohon perkenan. FF Peace. 1. Alkemi Koperasi. Terima kasih atas respon sahabat semua. Hingga saat ini yang berminat dengan koperasi kita berjumlah 657 orang. Saya akan tutup hingga 1.000 orang saja pendaftarannya. Segera sahabat semua akan dikabari via email mengenai next step-nya. Saya sangat bersemangat dengan sambutan sahabat akan rencana kita bergandengan tangan membangun ekonomi kerakyatan ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat berjuang, dan bagi yang belum bergabung, masih ada tempat terbuka untuk sahabat. Sekali lagi, selamat bergabung dalam komunitas pejuang ekonomi. Saya sebagai pembina bermaksud menginformasikan beberapa masukan yang bisa dipakai sebagai platform kita bersama di dalam membangun komunitas koperasi kita ini. Pertama, kita sepakat membentuk koperasi dengan alasan utama, di Indonesia adakah badan hukum yang bisa dimiliki lebih dari 1 juta orang? Maka jawabnya ada. Apa itu? Go public listing di Bursa Efek atau membuat koperasi. Namun kita semua tahu koperasi memiliki aturan baku, yaitu one man one vote dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak bisa lincah setiap buat keputusan harus rapat. Tidak selincah perusahaan. Kalau begitu pertanyaan sekarang, adakah sistem organisasi bisnis yang dimiliki banyak orang namun lincah seperti PT? Jawabnya ada, yaitu perusahaan terbatas tadi, go public, menjadi perusahaan terbuka. Namun kita semua tahu, syarat perusahaan menjadi perusahaan terbuka ketat sekali, sangat ketat, sulit, dan heavy control, dan high regulated. Karena itu hanya ada 500-an perusahaan di Indonesia yang terbuka, go public. Jangan bandingkan Jakarta Stock Exchange dengan Dow Jones, atau Hang Seng atau Japan Stock Exchange. Dow Jones ada 20.000 perusahaan, Hang Seng 5.000, juga Jepang 10.000 perusahaan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita membuat koperasi namun berjalan seperti perusahaan publik. Inilah solusi kunci breakthrough-nya. Ini unik dan hanya kita yang punya. Karena itu banyak hal yang harus diubah, yang kita harus sesuaikan dengan rumus kita tadi, dan ini tantangan bagi kita. Banyak hal yang harus disesuaikan, ini menjadi seni untuk kita. Seni berbisnis. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita ikuti sistem koperasi yang ada, maka bisa dipastikan koperasi kita sama dengan lainnya. Kalau kita tidak punya alkemi sendiri, lupakan untuk bisa breakthrough. Kita akan stuck dengan keterbatasan masa lalu. Stuck seperti 30.000 koperasi lainnya. Katanya kita sepakat mau maju dengan cepat, bukan? Mau buat barukan? Mohon segera merapat dan kita siapkan aturan organisasi, aturan perusahaan, aturan koperasi yang terobosan. Saya hanya seorang ideolog, saya hanya pembina, saya hanya akan mengarahkan semua ini dalam 3 tahun, dan setelah itu saya harapkan ribuan koperasi baru hadir di bawah panji kita ini. Oleh sahabat semua leadernya, warriornya. Untuk itu saya pada saat ini menantang setiap anggota untuk marah. Saya hanya bisa meminta setiap anggota yang masih muda, yang punya semangat membangun untuk berlari kencang. Bagi mereka yang usianya 20 tahunan, yang usianya 30 tahunan, menjadi pelaksana atau membuat rule of conduct organisasi. Atau siapapun di usia berapapun, di strata ekonomi manapun, yang minat, yang berani berpikir liar namun terarah, yang berani berubah dan lapar maju menjadi pelaksana, saya tunggu para fronting untuk maju di hadapan. Sebagai garda terdepan warrior ekonomi. Sungguh, jangan ngimpi mau merubah negara kita, tetapi menggunakan cara yang lama.
Jangan ngimpi, kalau cara yang umum dilakukan orang lain kita kerjakan juga, pasti hasilnya hanya rata-rata. Jangan ngimpi melipat gandakan kekayaan dengan cara yang telah banyak dilakukan orang, karena hasilnya akan sama saja, sama seperti sekarang ini. Kita harus menggunakan cara baru, alkemi baru. Bayangkan di Indonesia ini, sudah 70 tahun merdeka ongkos distribusi barang, ternyata salah satu yang tidak efisien dan tertinggi di dunia, dan hingga saat ini tidak bisa turun. Sudah 70 tahun merdeka, sumber daya alam malahan habis, tidak menghasilkan nilai tambah. Presiden 7 kali ternyata hanya bisa berhutang dengan bunga tinggi lagi. Bayangkan sudah 70 tahun merdeka yang kaya hanya 3%, dan dari kaum keturunan yang minoritas. Saya marah karena hal itu. Kita ingin merata, sama semua. Kita tidak peduli mau dia keturunan, mau dia asli. Bagi kita semua sama. Kita semua NKRI. Namun bagaimana kesetaraan ekonomi bisa tercapai kalau cara pikirnya masih sama dengan yang lainnya? Buktinya 7 presiden tidak berhasil membuat equality di antara kita. Karena mengerjakan hal yang tidak efektif dan tidak efisien dan saja tiap tahunan. Efektif dan efisien adalah do the right thing dan do the thing right. Ini harus dibuatkan alkemi baru. Inilah kita. Kita harus kumpulkan marah kita, kumpulkan lapar kita, hingga collective anger dan collective hunger kita memuncak dan diwujudkan dalam gerak ekonomi baru. Gerak ekonomi. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.